Peristiwa berdarah kuda tuli di kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 ternyata turut menyeret berbagai pihak. Politisi sekaligus pendiri Partai Rakyat Demokratik atau PRD, Budiman Sujatmiko, sempat dikambing hitamkan dalam peristiwa Sabtu kelabu tersebut. Dia divonis dengan hukuman 13 tahun penjara. Budiman Sujatmiko dan kawan-kawannya dibawa sejumlah orang tak berseragam ke sebuah rumah di Bekasi. Kala itu Mendagri rezim Orde Baru menerbitkan SK yang menyebut PRD bersama ormas afiliansinya sebagai partai terlarang. Padahal saat itu PRD baru 5 hari dideklarasikan di gedung YLBHI. Para aktivis PRD dan underpownya, yakni Serikat Tani Nasional, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia, Jaringan Kerja Kesenian Rakyat, dan Sarekat Rakyat Indonesia, mereka diburu. Sejumlah pengurus penting partai berhasil ditangkap, termasuk Ketua Umum PRD, beserta 13 orang pengurus dan anggota dijebloskan ke dalam bui. Beberapa aktivis lainnya hilang, dan ada yang kemudian muncul dengan testimoni sebagai korban penculikan. Budiman Sujatmiko dan sejumlah aktivis PRD lainnya ditangkap setelah dituduh menjadi dalang kerusuhan 27 Juli 1996 yang bermula dari penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro. Awalnya ketua PRD tersebut tak tahu akan dibawa kemana. Matanya ditutup dengan kain hitam, sedangkan tangannya diborgol. Berdasarkan pengakuan Budiman, dia dipaksa bertelanjang dada dan ditodong pistol. Tak dipungkiri, dirinya saat itu sangat takut. Terlintas di benaknya bahwa malam itu bisa saja menjadi malam terakhirnya di dunia. Tudingan itu mengarah ke PRD karena ia dan kawan-kawannya kerap menjadi bagian dalam mimbar bebas yang digelar di kantor PDI sebelum meletusnya kerusuhan. Setelah ditangkap, Budiman dan kawan-kawannya dibawa ke Kompleks Badan Intelijen ABRI di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mereka dikurung di dalam sel. Kasur pun telah dipenuhi bercak darah yang sudah mengering. Berbagai interogasi berlangsung di sana hingga lewat tengah malam. Berdasarkan pengakuan Budiman, mereka hanya ditanya mengenai isi manifesto PRD dan sumber dana mereka. Interogasi pun berubah menjadi debat antara ia dan interrogator karena yang ditanya soal manifesto PRD, mulai dari topik ekonomi, sejarah, hingga persoalan politik. Ceramah Budiman itu lantas dibalas dengan bentakan dan pukulan di meja oleh interrogator. Ditahan sekitar 1 pekan di Bia, Budiman lalu dipindahkan ke rumah tahanan Kejaksaan Agung seiring dengan pelimpahan berkas perkara. Di persidangan, Budiman dituduh subversif atau melakukan makar dan dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Budiman mengaku tidak terlalu khawatir dengan vonis tersebut, sebab ia yakin Orde Baru akan segera runtuh. Alasannya, kerusuhan demi kerusuhan terus meletus di berbagai daerah seusai peristiwa 27 Juli 1996. Di berbagai daerah yang menurutnya menjadi pertanda Orde Baru sudah mencapai ujungnya. Budiman pun bebas dari penjara pada era Presiden Abdurrahman Wahid setelah sempat menolak grasi yang ditawarkan oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Peristiwa kuda tuli berawal dari pengambil alihan paksa kantor DPP PDI di Jakarta Pusat oleh massa pendukung Suyardi. Dualisme di tubuh PDI antara kubu Megawati dan Suyardi menjadi awal mula peristiwa. Pemerintah ketika itu mengakui DPP PDI hasil Kongres Medan, sehingga DPP PDI pimpinan Megawati tidak diakui keberadaannya. Sayangnya dukungan untuk Megawati terus mengalir, terutama dari aktivis dan mahasiswa yang menentang rezim Soeharto. Megawati Soekarno Putri harus dijemput paksa aparat hingga diinterogasi oleh Kejaksaan lantaran memperjuangkan Partai Demokrasi Indonesia di era Orde Baru. Megawati dalam pengakuannya, saat itu dia sempat diinterogasi oleh Kejaksaan selama 12 jam. Namun yang membuat ia heran adalah pertanyaan yang diajukan kepadanya berputar hanya itu-itu saja. Menurutnya kala itu tak sedikit pihak-pihak yang kritis terhadap rezim justru disebut komunis. Jika memang dirinya ditangkap, Megawati ingin dibacakan BAP.
Dia juga tak ambil pusing apa yang akan ditulis oleh aparat. Saya dibawa polisi, ditanyai segala macam, dibawa ke kejaksaan. Lah cuman yang saya mikir, sampai saya waktu itu bilang sama kejaksaan, Pak, dari jam 8 pagi loh Pak, sampai ini udah jam 8 malam. Saya masih ditanyai. Dan pertanyaannya itu, kalau pertanyaannya oke yo, enggak, itu baik. Bolak-balik. Akhirnya saya bilang, lah saya kan punya suami, punya anak toh Pak. Kalau memang mau ditangkap, sini bacain BAP-nya. Terserah apa yang ditulis, hanya satu, saya bilang. Saya nggak mau kalau dibilang komunis, karena saya nggak pernah ikut, aku bilang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.